Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 1331 ingin disiksa lagi. Siapa? Xian memarahi. Pada saat ini, Xian juga bereaksi. Wajahnya memerah dan dia bangkit dari tanah. Matanya bersinar dengan niat membunuh yang melonjak. Dia melihat sekeliling dan berteriak, "Siapa? Siapa itu? Berani menyerangku? Keluar dan mati!" Di hadapan semua orang, Xian dipukul oleh gelas anggur dengan pedangnya dan duduk di tanah. Ini tidak diragukan lagi merupakan hal yang memalukan dan membuat niat membunuh Xian menjadi sangat ekstrim. Haha! Tawa kecil terdengar dari kerumunan, dan seorang pria muda dengan wajah pucat melangkah keluar. Pemuda ini secara alami adalah Lu Ming. Meskipun persahabatannya dengan Tai Xing dan yang lainnya tidak terlalu dalam, mereka telah bekerja sama selama beberapa waktu, dan mereka masih memiliki persahabatan. Selain itu, Tai Xing dan yang lainnya terlibat karena dia, bagaimana mungkin Lu Ming hanya duduk diam dan mengabaikannya? Baru saja, gelas anggur itu dilempar oleh Lu Ming. Sangat tercela dan tidak tahu malu bagi seorang pangeran berpangkat tinggi untuk melakukan hal seperti itu untuk memfitnah orang lain. Itu adalah tindakan penjahat. Tidak dapat dihindari bahwa dinasti suci kuno telah mencapai titik ini. Lu Ming mencibir dan berjalan menuju Xian langkah demi langkah. Berani! Sombong! Mencari kematian! Beberapa pangeran keluarga Xi yang hadir memarahinya satu demi satu, menatap Lu Ming dengan mata dingin. "Nak, kamu berani ikut campur dalam urusanku. Karena kamu ada di sini hari ini, jangan pergi." Suara Xian dingin, dan dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ambil tindakan dan hancurkan budidayanya." Ya, 7 atau 8 pengawal naga kekaisaran terbang, semua jenis senjata terhunus, dan menyerang Lu Ming. Namun, tingkat budidaya 7 atau 8 pengawal naga kekaisaran ini hanya pada janin spiritual tingkat ke-9, dan di mata Lu Ming, mereka tidak layak untuk disebutkan. Berdengung. Di tanah, sebuah prasasti tiba-tiba bersinar, dan formasi besar muncul. Dalam formasi besar, lebih dari selusin tongkat panjang terkondensasi, dan mereka ditarik ke arah 7 atau 8 kaisar pengawal naga. Menabrak! Ah! Tiba-tiba, terdengar suara pukulan dan jeritan. Para pengawal naga kekaisaran dipukul dengan tongkat panjang tanpa kekuatan sedikit pun untuk melawan. Dalam sekejap mata, mereka terjatuh ke tanah. Masing-masing dari mereka dipukul dengan lebih dari satu pukulan. Selusin batang, kulit dan dagingnya terkoyak, sungguh mengerikan dipandang. "Kamu!" Wajah Xian menjadi pucat dan dia mundur berulang kali. Tingkat kultivasinya hanya pada janin spiritual tingkat ke-9, dan tidak jauh lebih baik daripada pengawal naga kekaisaran. Lu Ming dapat dengan mudah mengalahkan 7 atau 8 pengawal naga kekaisaran, jadi dia bukan tandingannya. Ternyata dia adalah pemurni prasasti. Xian mendengus dingin, dengan aura kuat memancar dari tubuhnya. Xian adalah seorang jenius kelas 2, budidayanya telah mencapai alam dewa spiritual, dan kekuatan tempurnya sangat besar, jauh lebih baik daripada Xian. Pangeran ke-10, orang ini sangat berani. Karena dia berani mengambil tindakan di sini, menurut pendapat saya, orang ini harus dikirim oleh Lu Ming. Biarkan saya mengambil tindakan dan membunuh orang ini. Sebuah suara terdengar dari belakang Xian. Pemuda sosok itu melangkah keluar dan muncul di depan Xian. "Wu Chengkong!" Jenius pertama dari sekte pedang Tianwu, Wu Chengkong. Wu Chengkong akan mengambil tindakan. Orang ini sudah mati. Dalam beberapa tahun terakhir, budidaya Wu Chengkong menjadi semakin menakutkan. Jika dia mengambil tindakan, orang ini sudah mati.
Orang ini juga bodoh. Dia berani melakukan ini jika kamu mengambil tindakan dalam keadaan seperti itu. Akan aneh jika kamu tidak mati. Ada diskusi di tempat kejadian. Saat ini, tidak banyak raksasa jenius yang tersisa di benua Shenhuang. Wu Chengkong adalah yang terkuat di antara para jenius raksasa, dan statusnya saat ini secara alami luar biasa, nomor 2 setelah Mingzi. Dengan tindakan saudara Wu, saya merasa lega, kata Xie Yan sambil mundur 2 langkah. Nak, apakah kamu siap menangkapnya, atau kamu ingin menunggu aku mengambil tindakan? Mata Wu Chengkong memancarkan 2 sinar cahaya, seperti 2 pedang tajam. Wu Chengkong, kamu disiksa seperti anjing oleh Lu Ming berulang kali. Alih-alih bersembunyi dan berlatih, kamu malah berani berlari keluar dan menggonggong. Apakah kamu tidak takut disiksa lagi? Lu Ming meringkuk bibirnya dan berkata dengan sinis. Diam, kamu sedang mencari kematian. Wu Chengkong sangat marah. Saat itu, dia disiksa secara brutal oleh Lu Ming berulang kali. Itu adalah sejarah kelam dan rasa malunya. Siapapun yang menyebutkannya di depannya akan menjadi marah. Aku akan memotong anggota tubuhmu dan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Wu Chengkong meraung, pedangnya terhunus, dan energi pedang yang menakutkan menebas ke arah Lu Ming. Sangat kuat, dewa spiritual tingkat ketiga. Ini adalah dewa spiritual tingkat ketiga. Wu Chengkong benar-benar berhasil menembus dewa spiritual tingkat ketiga. Wu Chengkong menyebabkan ledakan seru segera setelah dia mengambil tindakan. Selain para raksasa dan jenius di masa lalu, siapa yang dapat bersaing dengan dewa spiritual tingkat ketiga? Dalam hati mereka, Lu Ming sudah mati. Bagaimanapun, Lu Ming terlihat muda, tidak tua, sangat muda, dan termasuk generasi muda. Tapi saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia jelas tidak terkenal. Seberapa kuatkah seorang pemuda tak dikenal dalam melawan Wu Chengkong? Berdengung. Di depan Lu Ming, prasasti itu muncul lagi, dan sebuah formasi muncul lagi, persis sama dengan formasi yang telah menyiksa selusin pengawal naga kekaisaran secara brutal sebelumnya. Lebih dari selusin tongkat panjang muncul dan menyerang Wu Chengkong. Keng! Energi pedang meraung, dan dengan satu tebasan, lebih dari selusin batang panjang dipotong menjadi 2 bagian. Energi pedang tidak berhenti dan terus menebas Lu Ming. Menabrak! 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 Lu Ming melangkah maju, dan prasasti padat muncul di tanah, formasi lain muncul, masih sama dengan formasi sebelumnya, dengan lebih dari selusin tongkat panjang muncul. Tapi energi pedang menyapu dan lebih dari selusin tongkat panjang dipotong menjadi 2 bagian. Tapi segera, formasi lain muncul, dan tongkat panjang lainnya berkumpul. Haha, menghadapi Wu Chengkong, jika dia masih menggunakan formasi seperti itu, dia sudah mati. Orang ini hanya memiliki sedikit kemampuan, dan dia masih berani sombong di sini. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Kata seseorang mencibir meremehkan. Memanggil! Memanggil! Energi pedang meraung, dan tongkat panjang itu dipotong satu demi satu. Akhiri! Wu Chengkong meraung, pedangnya bergetar, cahaya pedang menyala, dan lusinan energi pedang tiba-tiba menebas ke arah Lu Ming. Setiap energi pedang sangatlah kuat. Anak itu sudah mati, pikiran ini muncul di benak semua orang. Tapi wajah Lu Ming tenang, seolah dia tidak melihat energi pedang, dan dia melangkah pelan lagi. Berdengung! 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 Kali ini, selusin formasi muncul di tanah, lebih dari selusin formasi, persis sama, semuanya terkondensasi menjadi tongkat panjang. Secara total, ratusan tongkat panjang ditarik ke arah Wu Chengkong. Jadi bagaimana jika terlalu banyak? Hancurkan untukku! Wu Chengkong berteriak, energi pedangnya semakin kuat. Namun saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah.
Awalnya, di matanya, tongkat panjang itu tidak berbeda dengan ranting mati. Mereka bisa dipotong dengan mudah dengan satu serangan pedang. Tapi kali ini, energi pedang itu mengenai tongkat panjang itu, mengeluarkan suara dentang, dan percikan api beterbangan kemana-mana, tapi tongkat panjang itu masih utuh. Sebaliknya, energi pedang yang dia keluarkan runtuh setelah dicambuk oleh tongkat panjang. Hentikan! Ekspresi Wu Chengkong berubah, dia meningkatkan tingkat kultivasinya hingga ekstrim dan menebas dengan pedangnya dengan gila-gilaan. Kapan? 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 Namun, energi pedangnya tidak ada gunanya sama sekali ketika dia menebas tongkat panjang itu. Ketika tongkat panjang itu ditarik ke bawah, energi pedangnya menyebar. Bagaimana ini bisa terjadi? Wu Chengkong panik. Bab 1332, Cari Jiwamu. Wu Chengkong panik dan ketakutan. Tanpa ragu-ragu, Wu Chengkong menggunakan fusi darah, berubah menjadi pedang, dan menebas tongkat panjang itu dengan gila-gilaan. Kapan? Kapan? Tongkat panjang itu mengenai pedang pertempuran Wu Chengkong. Pedang itu bergetar hebat. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pedang pertempuran Wu Chengkong runtuh dan berubah menjadi bentuk manusia lagi. Tidak! Wu Chengkong berteriak ngeri. Dia terus muntah darah dari mulutnya dan mencoba melarikan diri. Namun, ada tongkat panjang di segala arah, menghalangi semua jalan keluarnya. Ratusan tongkat panjang ditebas ke arah Wu Chengkong, dan bayangan tongkat itu menyelimuti Wu Chengkong sepenuhnya. Ah! Ah! Jeritan melengking bergema di seluruh Zui Xianyuan. Semua orang yang menyaksikan pertempuran itu saling memandang. Bagaimana? Hasil ini sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Wu Chengkong adalah jenius terkuat di antara para raksasa, dan budidayanya telah mencapai dewa spiritual tingkat ketiga. Berapa banyak generasi muda di benua Shenhuang yang dapat dikalahkan sekarang? Terlebih lagi, itu Lu Ming, pria yang tidak kukenal sama sekali. Ini bukan hanya soal membunuh dengan satu gerakan. Tapi hasilnya benar-benar di luar dugaan semua orang. Lu Ming selalu menggunakan formasi yang sama. Tapi bukankah formasi itu awalnya buruk? Tidak bisa menghentikan Wu Chengkong sama sekali. Tapi kemudian, kenapa tiba-tiba menjadi lebih kuat? Tongkat panjang itu menjadi lebih kuat, dan bahkan Wu Chengkong pun tidak bisa menahannya. Jeritan masih terdengar, dan butuh secangkir teh sebelum ratusan batang panjang menghilang, menampakkan sosok Wu Chengkong. Tragis, sungguh tragis. Setiap orang yang melihat sosok Wu Chengkong pasti memikirkan kata menyedihkan di benak mereka. Wu Chengkong tergeletak di tanah seperti anjing mati, dipukuli dengan banyak tongkat, pakaiannya compang-camping, tubuhnya dipenuhi bekas tongkat, wajahnya dipukuli seperti kepala babi dan pangkal pahanya. Hidungnya dipukul, dipotong, semua giginya tanggal, dan mulutnya bengkok. Jika tidak ada yang mengatakan ini Wu Chengkong, dia tidak akan bisa mengenalinya sama sekali. Yang paling penting adalah aura Wu Chengkong sangat lemah dan budidayanya telah hancur. Semburan pukulan tadi langsung menghancurkan budidaya Wu Chengkong, dan Wu Chengkong menjadi orang yang tidak berguna. Banyak orang tersentak dan merasa kedinginan. Terutama beberapa jenius kelas 2 dan jenius kelas 3 tidak bisa menahan diri untuk mundur dan memandang Lu Ming dengan ekspresi serius. Siapa lelaki ini? Dari mana asalnya dan mengapa begitu kuat? Terlebih lagi, orang ini mempraktikkan cara penulisan dan pemurnian di benua Shenhuang. Hanya ada segelintir orang jenius dalam cara penulisan dan pemurnian, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan Wu Chengkong. Mereka mencoba yang terbaik, tetapi tidak tahu siapa orang ini. Mungkinkah orang ini adalah Lu Ming? Saya belum pernah mendengar bahwa Lu Ming memiliki pencapaian yang begitu mendalam dalam seni pemurnian. Siapa kamu? Mingzi menatap Lu Ming dengan mata muram, mencoba melihat sesuatu dari ekspresi Lu Ming, tapi dia kecewa.
Wajah Lu Ming sangat tenang, dan dia tidak bisa melihat apapun. Siapa aku? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Lu Ming tersenyum tipis. Hehe, kamu sombong sekali. Jangan kira kamu akan melanggar hukum setelah mengalahkan Wu Chengkong. Aku bisa membunuh Wu Chengkong hanya dengan menjentikan jariku. Mingzi melirik Wu Chengkong dengan santai dan menunjukkan senyuman menghina. Menabrak. Segera, Mingzi melangkah keluar, dan aura di tubuhnya meningkat pesat. Hari ini adalah perjamuan khusus untuknya, tetapi Lu Ming melakukan serangan terus-menerus di perjamuan tersebut, melukai Xie Zhan dan melumpuhkan Wu Chengkong. Ini adalah tamparan total di wajahnya, dan tidak mungkin dia membiarkan Lu Ming pergi hidup-hidup. Aura di tubuhnya semakin kuat, semakin tinggi. Dewa spiritual tingkat ketiga, dewa spiritual tingkat keempat, puncak dewa spiritual tingkat keempat. Ketika dia mencapai puncak dewa spiritual tingkat keempat, dia masih tidak berhenti. Ledakan! Aura Mingzi mencapai tingkat kelima dewa spiritual. Ada hembusan napas di tempat kejadian. Mingzi layak menjadi seorang jenius tingkat raksasa. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat kelima dari dewa spiritual. Mingzi adalah garis keturunan dewa tingkat 9 yang telah terbangun. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia sudah bisa mencapai yang kelima tingkat dewa spiritual. Bunuh dewa spiritual tingkat tinggi. Sungguh menakjubkan. Seluruh tubuh Mingzi dipenuhi dengan energi gelap. Dengan senyum percaya diri di wajahnya, dia berkata, "Wah, saya tidak peduli siapa kamu adalah. Hari ini, kamu pasti akan mati." Desir. Pedang gelap muncul di tangan Mingzi. Begitu dia bergerak, dia menerkam Lu Ming dan menebas Lu Ming dengan satu pukulan. Lu Ming berdiri di sana, tidak bergerak kali ini, tidak ada prasasti yang muncul, dan tidak ada formasi yang muncul. Dalam sekejap, pedang Mingzi hendak mengenai kepala Lu Ming. Pada saat ini, Lu Ming mengulurkan dua jari dan dengan lembut menunjuk ke arah Mingzi. Memanggil. Energi pedang muncul dari sela-sela jari Lu Ming. Fiuh! Pedang di tangan Mingzi dengan mudah dipotong menjadi dua, dan energi pedang terus memotong ke arah Mingzi. Tidak bagus. Wajah Mingzi berubah liar, dia merasakan ancaman kematian dari energi pedang Lu Ming. Saat ini, hatinya bergetar, dan bahkan jiwanya pun gemetar. Mundur, mundur, mundur. Dia berteriak dalam hatinya, mundur dengan gila-gilaan sambil menggunakan segala cara untuk membela diri. Namun seketika, dia putus asa. Energi pedang di jari-jari Lu Ming tidak bisa dihancurkan. Di bawah segalanya, semua pertahanannya dibelah seperti tahu. Kemudian, dia merasakan hawa dingin di antara alisnya. Saat berikutnya, dia jatuh ke dalam kegelapan tanpa batas dan tidak dapat melihat apapun. Saya tidak tahu lagi. Apa yang terjadi? Orang-orang yang menonton di sekitar sedikit bingung. Awalnya mereka melihat Mingzi menyerang Lu Ming, kemudian melihat semburan energi pedang dari jari-jari Lu Ming, kemudian mereka melihat Mingzi mundur dengan gila-gilaan, namun sebelum dia sempat mundur beberapa meter, tubuh Mingzi dia berhenti dan berdiri di sana, tak bergerak. Banyak orang yang menggaruk-garuk kepala dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun seketika, pupil semua orang tiba-tiba membesar. Karena saat ini Mingzi yang sedang berdiri di sana terdapat noda darah di antara kedua alisnya, noda darah tersebut dengan cepat bertambah panjang, dan kemudian semua orang melihat bahwa tubuh Mingzi terbelah menjadi dua bagian. Mati, Mingzi mati, terbelah dua oleh pedang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mingzi berada di dewa spiritual tingkat kelima, dan dia juga seorang raksasa dengan kekuatan bertarungnya, mudah untuk membunuh makhluk di dewa spiritual tingkat ketujuh. Bagaimana mungkin orang berbakat seperti itu bisa dibunuh oleh Lu Ming dengan energi pedang semudah membunuh ayam?
Bagaimana Lu Ming bisa begitu kuat? Siapa kamu? Siapa kamu? Shi Shen menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak dengan gila. Lu Ming sedikit mengerutkan bibirnya dan energi pedang di jari-jarinya menghilang. Ini adalah formasi yang diukir dengan tubuhnya. Dengan budidaya kaisarnya, formasi yang diukir secara alami sangat menakutkan. Sungguh berlebihan untuk berurusan dengan Mingzi. Berdengung. Prasasti itu muncul di bawah kaki Lu Ming, dan saat berikutnya, Lu Ming muncul di depan Shi Shen. Ah, apa yang ingin kamu lakukan? Ini kota suci, apa yang ingin kamu lakukan? Shi Shen berteriak ketakutan. Cari jiwamu. Suara acuh tak acuh Lu Ming keluar, dan dia mengulurkan jari dan menunjuk ke alis Shi Shen. Di depan Lu Ming, Shi Shen sepertinya ditekan oleh 10.000 gunung, tidak bisa bergerak sama sekali. Bab 1333, Alam Iblis 9 meter lagi. Lu Ming meletakkan jarinya di alis Shi Shen, dan sebuah tanda muncul di wajahnya. Ekspresi Shi Shen membeku di sana, dan matanya terganggu, seolah-olah dia gila. Lu Ming menggunakan cara yang ampuh untuk mencari jiwa Shi Shen. Beberapa metode guru Ming Lian lebih aneh dan misterius dibandingkan metode seorang seniman bela diri. Teknik pencarian jiwa diperoleh dari Tian Xuan Sai. Lu Ming ingin mengetahui keberadaan Jiu Yang Supreme, Bai Shijin dan lainnya dari Shi Shen. Bajingan, berhenti! Bunuh! Beberapa teriakan marah terdengar, dan beberapa sosok muncul di udara. Suara itu jatuh, dan beberapa serangan mengerikan datang ke arah Lu Ming. Beberapa orang kuat dari keluarga Shi telah tiba. Orang-orang ini semuanya berada di tingkat ke-7 dewa spiritual. Tubuh Lu Ming tetap tidak bergerak, tetapi di langit, formasi besar tiba-tiba muncul. Formasi itu bersinar, memadatkan beberapa pedang pertempuran, dan dengan satu tebasan. Beberapa orang kuat dari dewa spiritual tingkat ke-7 terbunuh di udara. Sangat kuat. Banyak jenius muda di Taman Zuisian gemetar di dalam hati mereka. Lu Ming terlalu kuat. Membunuh dewa spiritual tingkat ke-7 semudah memotong melon dan sayuran. Orang ini seharusnya bukan dari generasi muda, tapi seseorang dari generasi tua yang menyelinap masuk, seseorang berspekulasi. Selain Lu Ming, saya benar-benar tidak dapat memikirkan orang lain di antara generasi muda yang bisa begitu kuat. Tapi orang ini jelas adalah ahli prasasti, mungkin bukan Lu Ming. Oleh karena itu, banyak orang berspekulasi bahwa ini adalah sosok yang lebih tua. Tidak. Pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa ingatan Shi Shen tidak mengetahui keberadaan Jiu Yang Supreme, Bai Shijin, dan lainnya. Mungkin tingkat kultivasi Shi Shen terlalu rendah dan dia tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Hati Lu Ming tergerak, dan saat berikutnya dia menatap Shi Yan. Shi Yan adalah seorang jenius kelas 2. Selain Shi Nianjun, generasi muda dari keluarga Shi adalah orang tertinggi di dunia. Mungkin dia tahu itu. Ketika Lu Ming memandangnya, ekspresi Shi Yan tiba-tiba berubah. Tanpa pikir panjang, dia naik ke langit dan ingin pergi dari sini. Tapi Lu Ming melambaikan tangannya dengan ringan di udara, dan prasasti pada tiba-tiba muncul di sisi Shi Yan. Sebuah formasi besar muncul, mengembunkan rantai dan membungkus Shi Yan. Tingkat kultivasi Shi Yan berada di tingkat kedua dari dewa spiritual, tetapi tidak peduli bagaimana dia pecah, itu tidak akan berpengaruh sama sekali di bawah belitan rantai, dan dia terjerat erat. Lu Ming melepaskan Shi Shen dan berjalan menuju Shi Yan. Mata Shi Shen masih terganggu, seolah dia menderita demensia. Ya, Shi Shen sudah menjadi idiot. Baru saja, ketika Lu Ming mencari jiwanya, dia tidak memiliki kendali sama sekali. Dia mencari apa yang diinginkan Lu Ming dengan cara yang paling langsung, kejam, dan sombong. Oleh karena itu, jiwa Shi Shen mengalami trauma yang tak terhapuskan, dan dia sudah bodoh. Tolong aku!
Xi Yan sangat ketakutan sehingga dia berteriak dengan gila ketika dia melihat Lu Ming menuju ke arahnya. Mencari kematian! Berani bertindak sembarangan di kota suci dan membunuh 9 suku. Di kejauhan, suara gemuruh terdengar, dan lelaki kuat lainnya dari keluarga Shi tiba. Uhuh! 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 Setidaknya selusin orang kuat menyerbu, dan aura menakutkan mengalir seperti asap serigala. Mereka yang memiliki aura terlemah berada di dewa spiritual tingkat 9, dan ada juga yang memiliki dewa spiritual sempurna. Orang terkuat tiba-tiba dia adalah orang yang paling kuat. Dalam sekejap, selusin orang kuat muncul di langit Taman Zuisian dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Lu Ming melambaikan satu tangan, dan di langit, prasasti padat muncul, berenang seolah-olah hidup, dan formasi besar mengembun. Memanggil! 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 Arai besar itu bersinar, membentuk lusinan rantai tebal, membungkus selusin master. Kemudian, bahkan tanpa melihat orang-orang ini, Lu Ming muncul di depan Xie Yan dan mengarahkan jarinya ke alis Xie Yan. Cari jiwa! Ledakan! 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 Ada suara gemuruh terus-menerus di langit, dan selusin orang kuat bergabung, tetapi tidak mungkin menembus pertahanan. Lusinan rantai, seolah-olah hidup, terus-menerus melambai dan terjerat, menyulitkan lebih dari selusin orang kuat untuk mengatasinya. Lu Ming mengarahkan jarinya ke tengah alis Xi Yan setelah sekitar 10 napas, matanya tiba-tiba berbinar. Ketemu, temukan keberadaan Jiuyang Zizun dan lainnya. Dalam ingatan Xi Yan, Jiuyang Supreme, Bai Shijin dan lainnya dipenjara di alam iblis Jiuyo. Ini adalah alam iblis 9 neter lagi. Pada awalnya, Shi Nianqing dipenjara di alam iblis 9 neter, dan Xie Luan juga diselamatkan dari alam iblis 9 neter. Sepertinya kita harus pergi ke alam iblis 9 neter lagi. Lu Ming berbisik, dan jari-jarinya meninggalkan alis Xi Yan. Xi Yan ambruk ke tanah seperti genangan lumpur, terengah-engah, dan seluruh tubuhnya lemas. Basah oleh keringat. Dia tidak menjadi idiot seperti Xi Shen. Kultivasinya jauh lebih kuat daripada Xi Shen. Dia telah mencapai dewa spiritual tingkat kedua dan jiwanya stabil, sehingga kerusakan pada jiwanya tidak besar. Memanggil! Lu Ming melambaikan tangannya, dan sebuah tulisan samar muncul di lengannya, dan energi pedang menembus kehampaan. Engah! Engah! Selusin orang kuat bahkan tidak berteriak, dan terbunuh di udara oleh energi pedang. Haha, ayo pergi! Lu Ming tertawa, maju selangkah, dan menghilang tanpa jejak. Di Taman Zuisian, banyak pemuda jenius yang saling memandang dengan tatapan ngeri. Itu sangat kuat, tidak peduli apa tingkat kultivasinya, ia dapat dibunuh dengan satu gerakan, bahkan yang tertinggi. Sepatah kata muncul di benak semua orang. Raja! Lu Ming mungkin adalah kaisar yang meniru dirinya. Seorang kaisar telah menyelinap ke kota suci. Ledakan! Ledakan! Jauh di dalam kota suci, aura menakutkan naik ke langit, dan beberapa sosok muncul di langit Taman Zuisian. Tekanan besar membuat semua anak muda gemetar, seolah-olah mereka hendak berlutut. Kaisar, beberapa orang yang muncul di belakang semuanya adalah kaisar. Beberapa kaisar mengirimkan kesadaran spiritual mereka untuk mencari Lu Ming, tetapi tidak dapat menemukan jejak apapun. Cari di seluruh kota dan jangan biarkan siapapun yang mencurigakan pergi, seorang kaisar memberi perintah. Sayangnya, setengah hari telah berlalu dan masih belum ada kabar dari Lu Ming. Dan semua yang terjadi di Taman Zuisian menyebar ke seluruh kota suci. Seorang pemuda aneh mula-mula melumpuhkan Wu Chengkong dan kemudian memenggal kepala Mingzi. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahkan yang maha tinggi tidak mampu melawan di tangannya. Salah satu kaisar, Shi Zhen, berubah menjadi idiot karena hal ini. Begitu berita ini keluar,
Hal itu menyebabkan guncangan di kota suci. Banyak orang mengetahui bahwa Beiyuan, atau tentara ilahi penekan surga, telah mulai mengambil tindakan. Semua orang berspekulasi, siapakah pemuda ini? Beberapa orang menduga itu adalah Lu Ming, karena kemungkinan besar Lu Ming menyelinap ke kota suci dan ingin menyelamatkan Jiu Yang Supreme dan lainnya. Namun, seseorang membalas, berpikir bahwa orang ini sedang berlatih jalan prasasti dan bukan Lu Ming. Mulai instrumen Tianji. Akhirnya, petinggi keluarga Shi mengeluarkan perintah. Keluarga Shi mengaktifkan instrumen Tianji dan target mereka adalah Lu Ming. Akhirnya, instrumen Tianji diaktifkan dan mereka menemukan bahwa Lu Ming tidak berada di kota suci, tetapi masih di Beiyuan. Di Beiyuan, di ruang rahasia suku binatang, proyeksi instrumen rahasia surgawi muncul di atas kepala Lu Ming. Ia hanya dapat menemukan tubuh utama saya, tetapi tidak dapat menemukan tubuh kedua saya. Tubuh utama Lu Ming selesai berlatih, membuka matanya, dan tersenyum sedikit. Segel! Kemudian, Lu Ming berteriak pelan, dan di atas kepalanya, 4 pintu penyegel muncul, menyegel proyeksi Tianji, dan proyeksi Tianji menghilang. Bab 1334 memindahkan kuali ilahi 9 naga lagi. Tepat ketika keluarga Shi dan Kuil Ditian sedang mencari Lu Ming dengan seluruh kekuatan mereka, penampilan Lu Ming telah berubah, dan bahkan auranya pun telah berubah. Keluarga Shi dan Kuil Ditian tidak dapat menemukan Lu Ming sama sekali. Tidak jauh dari pintu masuk alam iblis 9 meter, seorang anak laki-laki berwajah hitam datang. Bocah berwajah hitam ini tidak lain adalah Lu Ming. Penjaganya semakin ketat. Lu Ming memperhatikan dari kejauhan. Pintu masuk ke alam iblis 9 meter dijaga lebih ketat dari sebelumnya. Tidak hanya banyak formasi prasasti yang ditambahkan, tetapi juga banyak orang kuat yang menjaganya. Lu Ming merasakan dengan hati-hati dan merasakan banyak aura yang maha tinggi. Jika aku menerobos sekarang, aku akan memperingatkan ular itu. Kemudian keluarga Shi dan Kuil Ditian akan menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memblokirku di dalam. Bukan saja mereka tidak akan bisa menyelamatkan senior Jiu Yang dan yang lainnya, aku juga akan berada dalam bahaya. Lu Ming mengerutkan kening, berpikir dalam benaknya. Memikirkan strategi. Pada hari ketika aliansi terbentuk, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mengeluarkan senior Jiu Yang dan yang lainnya. Pada saat itu, ini akan menjadi saat yang tepat. Setelah berpikir sejenak, Lu Ming memperhatikan dan pergi dari sini dalam sekejap. Waktu berlalu sangat cepat, dan dalam sekejap mata, tibalah saatnya keluarga Shi membentuk aliansi dengan Istana Kaisar Tian. Kota suci sangat ramai, dan orang-orang kuat dari Istana Kaisar Tian dan keluarga Shi berkumpul di kota suci. Di Donghuang, di luar kota Kowon, ruang itu tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh keluar darinya. Itu Lu Ming. Setelah beberapa tahun, Lu Ming kembali ke kota Kowon lagi. Lu Ming maju selangkah, menghilang, dan saat berikutnya, dia muncul di kota Kowon. Pertahanan kota Kowon tidak ada artinya bagi Lu Ming. Lu Ming melangkah dalam kehampaan, dan pegunungan serta sungai tak berujung di kota Kowon melewati kakinya. Segera, Lu Ming muncul jauh di kota Kowon, di kepala salah satu urat nadi naga. Kuali ilahi 9 naga. Lu Ming memandangi kuali ilahi 9 naga di depannya, yang setinggi gunung. Tujuan perjalanannya adalah kuali ilahi 9 naga. Dalam pertempuran ini, kuali ilahi 9 naga pasti akan memainkan peran yang menentukan. Mengaum. Garis keturunan 9 naga muncul, mengaum ke langit, dan auman naga mengguncang langit. Berdengung. Begitu garis keturunan 9 naga muncul, kuali ilahi 9 naga mulai bergetar, dan suara mendengung menyebar ratusan ribu mil jauhnya. Kuali ilahi 9 naga telah bergerak. Apa yang terjadi? Kenapa kuali ilahi 9 naga,
yang tidak bergerak selama-lamanya, bergerak lagi. Pergerakan yang tidak biasa dari kuali ilahi 9 naga menarik perhatian orang-orang di dekatnya. Satu demi satu sosok melintasi kehampaan dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Ayo! Apa itu? Seekor naga. Ah! Itu Kowon, Luming, itu Luming. Apa? Luming berani datang ke sini. Banyak orang berteriak kaget setelah melihat Kowon. Beberapa orang pernah mengalami perang kota Kowon dan sangat akrab dengan garis keturunan Kowon Luming. Mereka sekilas mengenali garis keturunan Kowon dan langsung berteriak ketakutan. Bangun! Luming terlalu malas untuk memperhatikan orang-orang itu dan sepenuhnya mengendalikan garis keturunan 9 naga agar beresonansi dengan kuali ilahi 9 naga. Berdengung! Berdengung! Kuali ilahi 9 naga bergetar semakin keras dan akhirnya bangkit dari tanah, terbang menuju Luming dan melayang di atas kepala Luming. Kuali ilahi 9 naga, kemarilah, teriak Luming. 9 naga melilit kuali ilahi 9 naga dan aura misterius mengalir ke segala arah. Kapan? Ada getaran hebat di pembuluh darah naga lainnya dan kuali ilahi 9 naga kedua bergerak, melayang ke udara, dan terbang menuju Luming. Kemudian, kuali ilahi 9 naga ketiga juga bergerak. Kuali ilahi 9 naga menerobos udara, dan dalam sekejap mata, 3 kuali ilahi 9 naga melayang di atas kepala Luming. Luming, apakah kamu berani? Letakkan kuali ilahi 9 naga. Di kejauhan, beberapa netizen harap diperhatikan, mohon perhatikan untuk mengistirahatkan mata saat membaca dalam waktu lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, raungan panjang keluar, dan beberapa sosok muncul di langit. Kecepatannya sangat cepat, dan begitu suara itu turun, sosok itu sudah muncul di langit di atas urat naga. Kepala keluarga Dongfang, kepala keluarga Kong, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Luming. Berikut adalah beberapa makhluk tertinggi, beberapa di antaranya adalah kenalan lama dan beberapa kepala lainnya dari 6 keluarga bangsawan kuno. Luming mengabaikannya dan terus mengendalikan garis keturunan 9 naga dan memanggil kuali ilahi 9 naga. Diabaikan oleh Luming, wajah tertinggi berubah menjadi jelek. Ayo kita ambil tindakan bersama. Beberapa supremes saling memandang dan mencapai konsensus. Ledakan! 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 Beberapa sinar cahaya cemerlang meletus dan meledak ke arah Luming. Cahayanya indah dan indah, tapi penuh dengan niat membunuh. Keluar! Mata Luming menjadi dingin dan dia maju selangkah. Ledakan! Sebuah kekuatan mengerikan meledak di angkasa dan melonjak menuju makhluk tertinggi. Serangan beberapa makhluk tertinggi sama rentannya dengan tahu di depan kekuatan ini. Tubuh 2 makhluk tertinggi bahkan meledak dan jatuh di tempat. Kepala 3 keluarga besar terbang ribuan mil dan menabrak lebih dari selusin gunung, darah muncrat dari mulut mereka dan nafas mereka lemah. Dengan satu pukulan, 2 makhluk tertinggi terbunuh, dan 3 makhluk tertinggi lainnya terluka. Kekuatan tempur seperti itu sangat menakutkan. Di kejauhan, ada keheningan. Tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani berbicara. Hari ini, semua pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Tian pergi ke kota suci. Bahkan tidak ada satupun kaisar yang tertinggal. Tidak ada yang bisa menghentikan Luming. Apakah ini kekuatan tempur Luming? Di antara kerumunan, ada beberapa keajaiban muda yang termasuk dalam daftar 1000 keajaiban hutan belantara timur saat itu. Beberapa dari mereka bahkan pernah bersaing dengan Luming. Melihat sosok di pembuluh darah naga, penuh putus asa dan shock. Saat itu, mereka adalah rekan dan bersaing satu sama lain, tetapi hanya dalam beberapa tahun, jarak antara mereka dan Luming sudah ribuan mil jauhnya, dan tidak ada perbandingan sama sekali.
Mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa mengejar Lu Ming seumur hidup mereka. Mengaum! Raungan 9 naga mengguncang langit. Kapan? Kapan? Kuali ilahi 9 naga terus bergetar, dan satu demi satu kuali ilahi 9 naga terbang menuju Lu-Ming. Di atas kepala Lu-Ming, ada lebih banyak 9 naga kuali ilahi. 4, 5, 6, cepat, sebarkan beritanya. Seseorang di kota Kowon memberi perintah. Memanggil. Memanggil. Jimat giok transmisi suara terbang satu demi satu. Tapi begitu mereka terbang keluar kota Kowon, tirai tipis muncul dan menghalangi semua jimat giok pemancar suara. Ada beberapa sosok yang berdiri di kehampaan di luar kota Kowon. Di antara mereka, ada dekan Akademi Tianxia yang mempraktikkan cara penulisan dan pemurnian, dan ada juga 7 atau 8 pemimpin tertinggi yang mempraktikkan cara penulisan dan pemurnian. Mereka telah memasang penghalang di luar kota Kowon untuk mencegah transmisi suara. Jimat. Semakin banyak kuali ilahi 9 naga yang dipanggil oleh Lu-Ming akhirnya, ke-9 kuali ilahi dikumpulkan dan digantung di atas kepala Lu-Ming. Aku akan meminjamkannya kepadamu selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, aku akan membiarkanmu kembali ke tempatmu berada. Lu-Ming berbisik. Jiulong membuka mulutnya dan menelannya. Ke-9 kuali ilahi 9 naga terbang ke dalam mulut garis keturunan Jiulong dan menghilang. Mengaum! 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 Pada saat ini, di kota Kowon, 9 urat naga bergolak, seperti 9 naga sungguhan, terbang di udara, energi naganya melonjak ke langit. Wajah Lu-Ming sangat tenang, seolah dia sudah menduga pemandangan ini. Dia melambaikan tangannya, dan 9 jimat bertulis terbang keluar dari cincin penyimpanan. 9 jimat bertulis terbang keluar dari udara dan terbang menuju pembuluh darah naga. Segera, jimat yang tertulis itu bertambah besar dengan cepat, berubah menjadi seukuran gunung, dengan tulisan tak berujung bersinar di atasnya. Bab 1335 berangkat ke kota suci. Menekan! Lu-Ming berbisik, dan 9 gulungan prasasti jatuh pada 9 urat naga, prasasti yang tak ada habisnya tampak hidup, menembus urat naga, untuk sementara menekan urat naga. 9 pembuluh darah naga untuk sementara dalam keadaan damai. Menurut legenda kuno, kuali ilahi 9 naga dimurnikan oleh orang-orang kuat kuno untuk menekan 9 urat naga. Jika kuali ilahi 9 naga hilang terlalu lama, pembuluh darah naga 9 naga pasti akan menimbulkan kerusuhan. Lu-Ming sudah mencapai titik ini, jadi dia menyuruh tubuh keduanya menyempurnakan 9 gulungan prasasti untuk menekan 9 urat naga. Meski hanya bisa ditekan selama beberapa hari sudah cukup. Setelah beberapa urat naga menjadi tenang, Lu-Ming menyingkirkan garis keturunan Kowon dan mengambil satu langkah ke depan. Saat berikutnya, dia muncul di luar kota Kowon. Bangun, dekan tua Akademi Tianxia berteriak pelan, dan asisten tertinggi lainnya membentuk penghalang di luar kota Kowon. Lapisan penghalang ini digunakan untuk memblokir jimat giok transmisi suara, sehingga Di tidak akan tahu bahwa Lu-Ming datang ke sini untuk mengambil kuali ilahi 9 naga. Setelah memasang penghalang, mereka berangkat bersama Lu-Ming, dan segera, mereka kembali ke Beiyuan melalui susunan teleportasi lintas batas. Ayo pergi ke kota suci. Dengan perintah, sosok-sosok merobek ruang dan menuju ke kota suci. Pada saat yang sama, anggota kuat dari tentara ilahi penekan surga juga berangkat menuju kota suci. Kota suci ini ramai dengan aktivitas. Di atas kota suci, langit dipenuhi dengan sinar cahaya, dan sebuah platform muncul dari langit. Di atasnya, naga, dewa, dan burung phoenix sungguhan terbang, dan unicorn mengaum. Ini adalah platform yang digunakan oleh keluarga Shi selama jutaan tahun pengorbanan. Sekarang digunakan kembali. Ini menunjukkan betapa keluarga Shi sangat mementingkan upacara aliansi ini. Kaisar Suci telah tiba. Sebuah suara keluar, menyebar ke seluruh kota suci.
Jauh di dalam istana, sosok-sosok terbang keluar satu demi satu. Pemimpinnya adalah Kaisar Suci saat ini, Shi Qiqian. Di sebelah Shi Qiqian, ada seorang lelaki tua berambut putih yang merupakan Kaisar Suci tua dari generasi sebelumnya. Selain itu, ada lebih dari selusin orang, semuanya memiliki aura yang kuat, dan semuanya adalah kaisar. Sebagian kecil milik keluarga Shi, dan sisanya milik aliansi keluarga Shi dan kaisar dari pasukan penguasa lainnya. Banyak orang berkuasa turun ke platform. Kaisar Yu dari istana Kaisar Tianshan dan semua kaisar telah tiba. Teriakan lain terdengar. Uhuh! 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 Suara terobosan di udara terdengar, dan sekelompok orang kuat terbang dari kejauhan dan mendarat di peron. Pemimpinnya tidak lain adalah Di, Kaisar bela diri. Di sampingnya ada dua lelaki tua, salah satunya mengenakan jubah emas dan merupakan Kaisar bela diri tingkat 2 yang muncul di Akademi Tianxia terakhir kali. Seorang lelaki tua lainnya mengenakan jubah merah cerah, dan auranya tidak lebih lemah dari lelaki tua berjubah emas. Di belakang mereka, ada lebih dari 10 kaisar lainnya. Selamat datang di saudara Di. Shi Qiqian tertawa dan melangkah maju untuk memberi hormat kepada Di. Terima kasih, saudaraku. Di membalas salamnya. Oke, sekarang semua orang sudah ada di sini, upacara akan dimulai. Pertama, pengorbanan bendera. Ayo, bawa Xia Jiuyang, Bai Shijin, dan lainnya. Perintah Shi Qiqian. Ya. Seorang kaisar menerima perintah itu dan terbang ke arah utara bersama sekelompok sekitar 50 orang. Sekarang, di antara kerumunan, Lu Ming mengikuti sekelompok orang dengan diam-diam menuju ke utara. Pintu masuk ke alam iblis 9 neter terletak agak jauh di utara kota suci. Setelah beberapa saat, kami berada jauh dari pusat kota suci dan hendak mencapai pintu masuk alam iblis 9 nether. Saat ini, prasasti muncul di tubuh Lu Ming, sosoknya hampir menghilang dan nafasnya hilang. Diam-diam, Lu Ming muncul di samping orang di akhir dengan lambaian tangannya. Orang itu dibawa ke peta gunung dan sungai tanpa bereaksi. Segera, tubuh Lu Ming mulai menggeliat dengan sangat cepat, menjadi persis seperti orang itu. Hah! Kaisar yang berjalan di depan sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh ke belakang, tetapi setelah mengamati matanya, dia tidak menemukan apapun. Aneh, ada sedikit fluktuasi barusan. Kaisar mengerutkan kening, dan kesadaran spiritualnya terus memindai semua orang, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun, jadi dia harus menyerah dan terus terbang ke depan. Lu Ming diam-diam menghela nafas lega, akhirnya menyelinap masuk tanpa ada yang menyadarinya. Ini juga merupakan metode prasasti yang dikuasai Lu Ming, sangat misterius, dan pada saat yang sama dibantu oleh harta karun peta gunung dan sungai, jika tidak, mustahil berhasil. Tidak mudah mengubah keadaan di bawah pengawasan seorang kaisar. Segera, mereka tiba di pintu masuk alam iblis 9 nether. Kaisar memimpin jalan dan secara alami memasuki alam iblis 9 nether dengan lancar. Melihat lingkungan yang dikenalnya, Lu Ming menghela nafas tanpa diduga. Tidak lama kemudian, dia datang ke alam iblis 9 nether lagi. Xia Jiuyang dan yang lainnya ditekan dalam api iblis 9 nether, budidaya mereka disegel, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi mereka masih harus berhati-hati. Orang-orang ini tidak sederhana. Pemimpin kaisar memperingatkan, ini seseorang memiliki foto Lu Ming belum pernah melihat kaisar berwajah kuda ini, tetapi jelas bahwa dia adalah kaisar dari keluarga Xie. Seperti yang diharapkan, keluarga Xie memiliki dasar yang dalam. Awalnya, keluarga Xie hanya memiliki 3 kaisar yang diekspos ke publik, tetapi jelas masih ada lebih banyak lagi. Tidak diketahui berapa banyak kaisar yang disembunyikan secara diam-diam. Ya, yang lain menjawab.
Kaisar berwajah kuda mengangguk dan memimpin semua orang terbang menuju kedalaman alam iblis 9 nether. Di sepanjang jalan, tekanan agung dari Kaisar berwajah kuda terpancar. Ketika klan iblis merasakan ini, mereka hampir mati ketakutan dan melarikan diri jauh. Segera setelah itu, mereka telah menembus ratusan juta mil ke dalam alam iblis 9 nether. Di depan ada panas terik, itu adalah gunung berapi. Ini bukan api gunung berapi biasa, bukan api biasa, tapi api iblis 9 nether. Ketika mereka berhenti di atas gunung berapi, niat membunuh yang kuat melintas di mata Luming. Sebab, di setiap gunung berapi, Luming menemukan sosoknya. Sosok familiar Luming, Jiuyang Supreme, Bai Shijin, Du Songjue. Total ada 5 orang, kecuali Jiuyang Supreme, 4 lainnya semuanya adalah yang tertinggi dari sekte boneka Fu. 5 orang ditindas di dalam gunung berapi. Tubuh mereka dirantai dan digantung di udara. Di dalam gunung berapi, api iblis 9 nether yang gelap melonjak, membakar kelima orang itu sepanjang waktu. Api iblis 9 nether semacam ini tidak akan membakar orang sampai mati sekaligus, tetapi dapat menimbulkan rasa sakit yang tak ada habisnya bagi orang-orang. Selain itu, basis budidaya dari 5-9 dewa matahari semuanya disegel, membuat mereka tidak dapat menggunakan keterampilan mereka untuk melawan. Mata Luming sedingin pisau. Xia Jiuyang, hari ini, kematianmu telah tiba. Kaisar berwajah kuda itu menatap Xia Jiuyang dan yang lainnya dengan ekspresi menghina di wajahnya. Benarkah? Keluarga Shi dan istana Ditianmu tidak akan sombong lama-lama. Saat Luming kembali, itu akan menjadi kematianmu. Duduk di gunung berapi, Xia Jiuyang menatap ke langit, dan suara dingin keluar. Luming! Hei! Kaisar berwajah kuda itu mencibir beberapa kali dan berkata dengan suara menghina, sebaiknya aku memberitahumu bahwa Luming telah kembali. Apa? Luming sudah kembali. Benarkah? Zongzi sudah kembali? Suara-suara terkejut datang dari beberapa gunung berapi lainnya, yaitu suara Bai Shijin, Du Songjue dan lainnya. Bab 1336 Kaisar 9 Matahari. Hehe, jangan terlalu senang terlalu dini. Hari ini bukan hanya hari kematianmu, tapi juga hari kematian Luming. Kaisar berwajah kuda itu mencibir. Luming, apakah dia juga jatuh ke tanganmu? Xia Jiuyang berkata dengan sungguh-sungguh, sedikit khawatir. Itu tidak benar, tapi itu akan segera datang. Kaisar berwajah kuda tersenyum dan melanjutkan, saya mendengar bahwa Luming menghargai cinta dan kebenaran. Jika dia tahu bahwa Anda akan dieksekusi hari ini, apakah dia akan datang? Ke Tanah Suci? Cheng, di mana kamu akan menyelamatkanmu? Selama dia datang, dia akan mati. Kamu tercela. Tercela dan tidak tahu malu, kamu mengambil keuntungan dari kami, bahkan tidak pikirkanlah. Xia Jiuyang, Bai Shijin dan yang lainnya mendengar bahwa Kaisar berwajah kuda adapun mereka yang tidak tahu apa-apa tentang konspirasi keluarga Shi dan kuil Ditian, mereka jelas mencoba menggunakannya untuk memikat Luming di sini. Dan mereka meraung dengan marah. Teriak, tidak peduli seberapa keras kamu berteriak, tidak ada gunanya. Kaisar berwajah kuda itu mencibir. Melihat ekspresi cemas Xia Jiuyang dan yang lainnya, dia merasa sangat lega. Saat itu, wus! Suara mendesing. Di kejauhan, terdengar semburan suara keras yang menerobos udara. Sebelum suara itu jatuh, sosok-sosok muncul di sekeliling. Klan Mosha, semuanya, memiliki aura iblis yang membubung ke langit, dan mata mereka dengan dingin menatap Kaisar berwajah kuda dan yang lainnya. Aura klan iblis ini sangat menakutkan, lebih kuat dari klan iblis manapun yang pernah ditemui Luming sebelumnya. Yang di kepala sangat tinggi dan kekar, dengan aura iblis yang membubung ke langit, kekuatan iblisnya yang besar tak terduga. Kaisar ajaib!
Pemimpinnya sebenarnya adalah Kaisar Iblis, Kaisar klan Iblis. Kaisar berwajah kuda juga tiba-tiba berubah warna. "Klan Mosha, apa yang ingin kamu lakukan?" teriak Kaisar berwajah kuda. "Tentu saja aku di sini untuk membunuhmu." Raja Iblis dari klan Mosha berkata dengan dingin. "Beraninya kamu? Apakah kamu ingin memusnahkan klan?" teriak Kaisar berwajah kuda. "Basmi klan? Jika Anda keluarga Shi bisa melakukannya, klan Mosha saya pasti sudah dimusnahkan sejak lama. Apakah Anda masih berbaik hati meninggalkan kami?" kata Kaisar klan Mosha dengan sinis. "Bang! Bang!" Pada saat ini, suara rantai putus terdengar di bawah gunung berapi. Segera setelah itu, 5 aura kuat keluar dari 5 gunung berapi, dan kemudian 5 orang bergegas keluar dari gunung berapi. Itu Xia Jiuyang dan yang lainnya. Tubuh Xia Jiuyang terbakar seperti matahari, dan kekuatan api yang mengerikan menyebabkan suhu di sekitar puluhan ribu mil meningkat dengan cepat. "Kaisar!" Mata Lu Ming berbinar. Penguasa tertinggi 9 matahari sebenarnya telah menerobos ke posisi Kaisar, dan sekarang dia harus disebut Kaisar 9 matahari. Lu Ming sangat terkejut, dan sepertinya mereka tidak terjebak sama sekali dan bergegas keluar dari gunung berapi atas inisiatif mereka sendiri. Keluar dari masalah. Kaisar berwajah kuda itu terkejut. "Tentu saja, aku mendapat bantuanku. Sekarang, tetaplah di sini." Raja Iblis berkata dengan niat membunuh. "Cepat sebarkan beritanya." Raja berwajah kuda itu tiba-tiba berteriak, berbalik dan pergi. "Diam!" Kaisar dari suku Mosha telah lama menatap Kaisar berwajah kuda. Begitu Kaisar berwajah kuda itu bergerak, Kaisar Iblis dari suku Mosha pun bergerak. Dia meraih cakarnya dan menunjuk cakar tajam ke arah Kaisar berwajah kuda. "Tangkap dia! Bunuh!" Anggota suku Mosha lainnya juga mulai membunuh anggota keluarga Shi satu demi satu. Ledakan! Di sisi lain, Xia Jiuyang dan yang lainnya juga mengambil tindakan. Xia Jiuyang meninju dengan kekuatan sebesar matahari, menghantam raja berwajah kuda itu. Raja berwajah kuda itu terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindar, tidak berani menerima pukulan keras. Pukulan Xia Jiuyang membuatnya merasa ketakutan. Di saat yang sama, Bai Shijin dan Du Songyue juga melancarkan serangan terhadap keluarga Xie. Prasasti itu muncul, formasi pembunuhan bersinar, Bai Shijin dan 4 orang lainnya mengambil tindakan, kekosongan penuh dengan formasi pembunuhan yang menakutkan, dan beberapa orang terbunuh sekaligus. Lu Ming tidak segera mengungkapkan wajah aslinya. Bagaimanapun, Xia Jiuyang dan yang lainnya lebih unggul sekarang, jadi dia tidak terburu-buru. Dia bergoyang dalam kehampaan dan menghindari beberapa serangan secara diam-diam. Tinju ilahi 9 matahari! Api di tubuh Xia Jiuyang menjadi semakin berkobar, dan bahkan ada bayangan samar 9 matahari muncul di sekujur tubuhnya. Dia meninju seperti matahari yang meledak, menghalangi semua rute menghindar raja berwajah kuda itu. Raja berwajah kuda tidak punya pilihan selain melawan secara langsung. Menabrak! Keduanya bertukar gerakan, dan Kaisar berwajah kuda itu terguncang. Dia mundur terus-menerus dan memuntahkan seteguk darah. Dia bukan tandingan Xia Jiuyang. Begitu dia mundur, serangan dari Raja Iblis menimpanya. Dia hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatannya. Dan orang-orang yang dibawa oleh Kaisar berwajah kuda itu terus-menerus dibunuh, dan tidak ada yang bisa melarikan diri. Melarikan diri? Aku harus melarikan diri! Kaisar berwajah kuda itu meraung di dalam hatinya. Energi sejatinya sepertinya membara, dan wilayah kekuasaannya menyelimuti seluruh tubuhnya. Dia memblokir gerakan Xia Jiuyang, meskipun dia dipukuli sampai muntah darah. Dan tubuhnya hampir terbakar, dia hangus, tetapi dengan gerakan ini,
dia berhasil keluar dari pengepungan dan terbang dengan liar menuju pintu keluar alam iblis 9 Nether. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Xia Jiu yang buru-buru mengejarnya. Raja Iblis dari klan Mosha juga dengan cepat mengejarnya. Mata Lu Ming bersinar, dan sosoknya menghilang dari kerumunan. Tidak, salah satu dari mereka lolos. Ekspresi Bai Shijin dan Du Songjue berubah. Kaisar berwajah kuda itu luar biasa cepat, dan dia berlari menyelamatkan nyawanya. Dia berkinerja sangat baik. Sesaat adalah 1000 mil. Tetapi sebelum dia dapat melarikan diri 100.000 mil, di depannya, sebuah prasasti tiba-tiba bersinar, dan sebuah formasi besar muncul. Dalam formasi besar tersebut, 8 rantai besar muncul, menjerat ke arah kaisar berwajah kuda. Rusak! Ekspresi raja berwajah kuda berubah, dan dia melancarkan gerakan ke arah rantai, namun serangannya mendarat di rantai dan hanya menimbulkan guncangan, namun tidak menghancurkan rantai tersebut. Bagaimana mungkin? Kaisar berwajah kuda itu terkejut. Bahkan dia tidak bisa mematahkannya, formasi ini jelas dibuat oleh kaisar. Bagaimana mungkin ada kaisar lain dan mencoba menghentikannya? Saat berikutnya, sesosok tubuh muncul dan berdiri di depan kaisar berwajah kuda. Zhao Po, apakah itu kamu? Bukan, kamu bukan Zhao Po. Kaisar berwajah kuda itu tertegun sejenak, lalu meraung dengan marah. Dia sangat akrab dengan Zhao Po. Tidak mungkin dia bisa membentuk formasi yang bahkan dia tidak bisa kalahkan. Orang ini sama sekali bukan Zhao Po. Di belakangnya, Xia Jiuyang, kaisar klan Mosha, telah menyusul. Pergi! Kaisar berwajah kuda itu meraung, mencoba bergegas dari sisi lain, tetapi formasi besar muncul di sana, dengan rantai di udara, menghalangi kaisar berwajah kuda. Pada saat ini, Xia Jiuyang, kaisar dari klan Iblis Cha, telah menyusul dan mengepung kaisar berwajah kuda. Sialan! Siapa kamu? Kaisar berwajah kuda itu meraung, menatap Lu Ming dengan niat membunuh, ingin mencabik-cabik Lu Ming. Jika Lu Ming tidak menghalanginya, dia pasti bisa melarikan diri. Xia Jiuyang, kaisar klan Mosha juga memandang Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Bukankah Lu Ming pergi bersama kaisar berwajah kuda? Tanpa diduga, dia mampu memblokir kaisar berwajah kuda. Yang lebih menakjubkan lagi, dia mampu memblokirnya. Dia jelas seorang kaisar. Jika itu musuh, itu buruk. Bukankah kamu baru saja menyebutku? Lu Ming tersenyum, lalu wajahnya mulai berubah dan kembali ke tampilan aslinya. Apakah kamu Lu Ming? Kaisar berwajah kuda itu berteriak tak percaya. Bab 1337 mengundang suku iblis. Mata raja berwajah kuda itu membulat, menatap Lu Ming dengan tidak percaya. Lu Ming, ini Lu Ming. Kapan Lu Ming menyelinap masuk? Kamu pada saat itu. Raja berwajah kuda mengingatnya. Ketika mereka mendekati pintu masuk alam iblis 9 Nether, dia merasakan sedikit fluktuasi. Ketika dia memeriksa, dia tidak menemukan jejak sama sekali. Saya pikir saya punya ilusi, tapi sekarang sepertinya Lu Ming menyelinap masuk pada saat itu. Lu Ming melambaikan tangannya, dan sesosok mayat terbang keluar, itu adalah Zhao Po. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Orang yang paling mengejutkan adalah Xia Jiuyang. Dia memandang Lu Ming dengan heran, sedikit tidak percaya. Dia tidak percaya bagaimana Lu Ming bisa muncul di sini, dan yang lebih luar biasa lagi adalah kultivasi Lu Ming. Aura yang keluar dari tubuh Lu Ming adalah aura pemurni prasasti tingkat 9 dan aura seorang kaisar. Lu Ming, apakah dia sudah berhasil menjadi seorang kaisar? Bahkan jika dia menghargai Lu Ming tidak peduli betapa dia menghargainya, dia masih tidak dapat mempercayainya saat ini. Tidak butuh waktu lama bagi Lu Ming untuk menerobos kaisar.
Senior Jiuyang, kamu baik-baik saja. Lu Ming tersenyum. Lu Ming, kamu seharusnya tidak datang. Xia Jiuyang memikirkan sesuatu dan menghela nafas. Sebaiknya kita bunuh orang ini dulu. Lu Ming memandangi kaisar berwajah kuda. Jangan pernah berpikir untuk membunuhku, Lu Ming. Jika kamu pergi jauh ke kota suci hari ini, kamu pasti akan mati. Kaisar berwajah kuda itu meraung, naik ke langit, mencoba melarikan diri dari ketinggian. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming berbisik, dan pada saat yang sama, tubuhnya bersinar, dan formasi besar muncul. Lu Ming mengulurkan dua jari, mengarahkannya seperti pedang, dan menebasnya. Energi pedang muncul dari udara tipis, membubung ke langit dan menebas wajah kuda itu. Kaisar berwajah kuda terkejut dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan, namun wilayah kekuasaannya rentan terhadap energi pedang dan terpesona oleh segalanya. Energi pedang tidak berhenti dan terus menyerang kaisar berwajah kuda. Raja berwajah kuda itu berteriak, dan seluruh tubuhnya terbelah dua. Raja berwajah kuda telah jatuh. Bai Shijin, Du Songjue dan lainnya, serta beberapa orang kuat lainnya dari suku Mosha, yang baru saja dikejar, melihat pemandangan ini, dan langsung ada hembusan udara. Membunuh seorang kaisar dengan satu pedang, kekuatan tempur macam apa ini? Tidak hanya Bai Shijin dan yang lainnya, tetapi juga Xia Jiuyang, kaisar klan Mosha, tercengang. Lu Ming sendiri terlihat sangat tenang. Meskipun tubuh kedua Ming Lian baru saja menerobos kaisar, kekuatan tempurnya tidak dapat dihitung berdasarkan akal sehat. Tubuh kedua Ming Lian, cara berlatih Ming Lian, setiap level sempurna, dan 10 lampu spiritual menyala. Belum lagi, tubuh kedua mewarisi warisan dari orang suci Tian Xuan, yang merupakan seorang suci. Tubuh kedua Lu Ming, apakah itu kendali kekuatan mental atau penguasaan formasi prasasti, sangatlah kuat. Formasi pembunuhan yang dia ukir di tubuhnya bahkan lebih kuat. Oleh karena itu, meskipun tubuh sekunder Ming Lian baru saja menembus ke tingkat kaisar belum lama ini, kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari tubuh utama, dan ia sepenuhnya mampu bertarung melawan orang kuat di tingkat kedua martial. Kaisar. Dengan tingkat kekuatan tempur ini, akan mudah untuk membunuh kaisar bela diri biasa di tingkat pertama. Zongzi. Bai Shijin, Du Songjue dan yang lainnya tergagap, menatap Lu Ming, benar-benar tidak bisa berkata-kata, mengira mereka sedang bermimpi. Sungguh luar biasa tiba-tiba melihat Lu Ming di sini, dan kekuatan tempur yang ditunjukkan Lu Ming bahkan lebih luar biasa, tidak heran mereka tertegun untuk beberapa saat. Senior Bai, Senior Du. Lu Ming tersenyum dan meminta beberapa orang untuk mengepalkan tangan dan memberi hormat. Putra kedua, putra sulung, apakah itu benar-benar kamu? Apakah kamu sudah berhasil menembus pembuat prasasti tingkat 9? Haha, hebat, hebat. Kami, sekte boneka Fu, akhirnya melahirkan lagi pembuat prasasti tingkat 9. Bai Shi memasuki, Jun Songjue dan beberapa orang lainnya gemetar karena kegembiraan dan hampir menangis. Lu Ming, kenapa kamu ada di sini? Di dan keluarga Shi ingin memikatmu ke sini. Xia Jiuyang tiba-tiba berbicara, yang membuat Bai Shijin dan yang lainnya tiba-tiba merasakan perubahan di wajah mereka. Kegembiraan di hati mereka menghilang tanpa jejak, tidak ada jejak, dan yang tersisa hanyalah kekhawatiran. Tentu saja aku tahu ini, tapi hari ini, kita masih belum tahu siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Saat ini, Lu Ming memberikan garis besar rencananya. Oke, senior, ayo keluar sekarang, kata Lu Ming. Tidak. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar, itu adalah kaisar suku iblis. Kenapa? Lu Ming memandang kaisar suku iblis, cahaya dingin bersinar di matanya. Ekspresi kaisar klan Mosha berubah, dan dia sedikit takut pada Lu Ming, tapi dia masih mengertakkan gigi, menunjuk ke arah Xia Jiuyang dan yang lainnya, dan berkata,
mereka tidak bisa pergi. Ini adalah kondisi mereka berjanji padaku. Hah? Kondisinya? Lu Ming mengerutkan kening. Kerut. Lu Ming, seperti ini? Xia Jiuyang segera menjelaskan. Ternyata alasan Xia Jiuyang dan yang lainnya bisa keluar dari masalah adalah karena kondisi yang mereka capai dengan klan Mosha sebelumnya. Xia Jiuyang, Bai Shijin dan yang lainnya setuju untuk bergabung dengan klan Mosha dan membantu klan Mosha melawan keluarga Shi selama 500 tahun, dan klan Mosha akan membuka segel untuk Xia Jiuyang dan yang lainnya. Itu sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Setelah Lu Ming mendengarkan, dia secara kasar mengerti. Klan iblis terjebak di sini oleh keluarga Shi, dan mereka terus-menerus memburu dan membunuh mereka. Kekuatan klan iblis secara keseluruhan tidak sebaik keluarga Shi. Mereka hanya bisa menghindar di alam iblis 9 neter. Setiap saat ini, ada orang-orang dari klan iblis yang terbunuh. Mereka menyukai kekuatan Xia Jiuyang. Selama Xia Jiuyang dan yang lainnya bergabung, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan keluarga Shi di masa depan, dan kehidupan klan Mosha akan lebih mudah. Setelah memikirkan hal ini, Lu Ming tersenyum dan berkata, ternyata karena masalah ini. Haha, kalian klan Mosha sangat defensif dan tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kebebasan mereka. Anda juga baru saja mendengar bahwa saya akan melakukannya melawan keluarga Shi. Inilah mengapa kamu, klan iblis, tidak memiliki kesempatan untuk bertarung denganku. Selama keluarga Shi dihancurkan, kamu, klan iblis, akan mendapatkan kebebasan abadi. Suara Lu Ming penuh godaan. Mata kaisar klan Mosha berubah untuk beberapa saat, dan dia tampak sedikit tergerak, namun pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan berkata, meskipun kamu kuat dalam pertempuran, keluarga Shi memiliki dasar yang kuat. Jika kamu bertarung melawan keluarga Shi dalam pertempuran yang menentukan, kamu hanya akan mati. Jelas, Kaisar klan Mosha tidak percaya bahwa Lu Ming bisa melawan keluarga Shi dalam pertempuran yang menentukan. Shi Luan, Kaisar Luantian, saya yakin Anda semua mengenalnya. Dia adalah sekutu saya. Sayalah yang menyelamatkannya dari alam iblis 9 neter. Lu Ming berkata sambil berpikir di dalam hatinya. Apakah Xie Luan sekutumu? Akankah dia juga berpartisipasi dalam perang kali ini? Mata Kaisar klan Mosha berbinar. Tidak buruk. Lu Ming mengangguk. Kenapa aku harus percaya padamu? Ucap Kaisar klan Mosha, ia harus berhati-hati, karena ini berkaitan dengan hidup dan mati klan Mosha. Melakukan pertempuran yang menentukan dengan Lu Ming sama saja dengan mempertaruhkan nasib klan Mosha kali ini. Apakah kamu percaya padanya? Alis Lu Ming bersinar, dan Shi Nianqing berjalan keluar. Lu Ming! Shi Nianqing memandang Lu Ming mengirim pesan kepada Shi Nianqing dan memberitahunya situasi umum. Bab 1338, Konfrontasi antar Kaisar. Saya adalah pewaris Xie Luan. Di atas kepala Shi Nianqing, garis keturunan iblis surgawi muncul, dan kekuatan iblis yang menakjubkan menyebar ke segala arah. Garis keturunan alien keluarga Shi, dan ini, energi iblis yang begitu kuat, aura iblis yang murni. Kaisar suku iblis terkejut. Bagaimana kabarmu sekarang? Lu Ming bertanya. Oke, aku, klan Mosha, akan bertaruh dan mengikutimu keluar untuk bertarung sampai mati dengan keluarga Shi. Kaisar klan Mosha mengertakkan gigi dan menyetujui masalah tersebut. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ayo pergi. Lu Ming sangat senang, klan Mosha tidak lemah sama sekali, dan kekuatan mereka meningkat begitu saja. Semua orang terbang menuju pintu keluar alam iblis 9 neter dengan kecepatan sangat tinggi. Segera, kota di pintu keluar alam iblis 9 neter sudah terlihat. Ada perisai cahaya yang menutupi kota,
menyelimuti seluruh kota. Keng! Luming menunjuk seperti pedang dan menebas, cahaya pedang menembus kehampaan dan menebas ke arah kota. Perisai cahaya di kota tidak mampu menahan energi pedang Luming sama sekali, dan ditebas, energi pedang tetap kuat dan hampir membelah seluruh kota menjadi dua. Serangan musuh! Serangan musuh! Bersiaplah untuk perang! Kota itu tiba-tiba meledak, dan aura kuat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu. Bunuh! Luming dan yang lainnya menuju kota untuk membunuh. Di atas kota suci, di peron, Di, Shi Qitian dan yang lainnya sudah duduk. Di utara peron, ada sebuah bendera besar, tinggi dan kuat, berkibar tertiup angin. Ini adalah bendera aliansi mereka. Di, Shi Qitian dan yang lainnya sedang minum dan menunggu. Mereka menunggu Xia Jiuyang dan yang lainnya dibawa dan dipenggal untuk mengorbankan bendera. Di saat yang sama, mereka juga menunggu kedatangan Luming. Tiba-tiba, jimat giok transmisi suara muncul di tangan Shi Qitian. Ketika dia mengambilnya dan melihatnya, ekspresinya berubah. Apa yang terjadi? Di bertanya. Seseorang menyelamatkan Xia Jiuyang dan yang lainnya. Mereka saat ini sedang menyerang jalur alam iblis 9 Nether. Saudara Kaisar, harap tunggu di sini sementara saya pergi untuk menangkap Xia Jiuyang dan yang lainnya. Shi Qitian bangkit dan hendak memimpin orang kuat dari keluarga She ke alam iblis 9 Nether. Pada saat ini, sosok-sosok muncul di kehampaan di luar kota suci. Luming, Xie Luan, Yan Kuangtu, Kaisar Barbar, Delel, dan demikian pula, orang-orang kuat dari tentara ilahi penekan surga juga muncul di sisi lain. Sekarang! Luming tiba-tiba berkata. Ledakan! Luming melangkah keluar, langit dan bumi bergemuruh, kehampaan meledak, dan lorong kehampaan yang gelap membentang menuju kota suci. Lapisan tirai tipis muncul di atas kota suci, tetapi ketika terkena lorong kosong ini, ia bergetar hebat. Ledakan! Di sisi lain, Xie Luan meninju, dan sebuah pukulan mengenai layar cahaya. Ambil tindakan! Kaisar lain juga mengambil tindakan pada saat yang sama, termasuk orang-orang kuat dari tentara ilahi penekan surga. Pada saat yang sama, lebih dari 20 kaisar mengambil tindakan bersama, dan pemandangan itu menggemparkan dunia. Berdengung! 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 Serangan mengerikan seperti itu mendarat di tirai tipis, menyebabkannya bergetar hebat. Klik! Pada akhirnya, tirai tipis tidak tahan lagi, dan retakan muncul, menyebar seperti jaring laba-laba, dan meledak dengan sentuhan terakhir. Di kota suci, Shi Qitian hendak membawa orang ke alam iblis 9 Nether. Tiba-tiba, dia teringat akan suara gemuruh yang menggemparkan bumi di langit, seperti ribuan buntur langit yang meledak, seolah-olah langit akan runtuh dan berakhir. Dunia akan datang. Apa yang terjadi? Banyak orang di kota suci memandang ke langit, menunjukkan kengerian. Di langit, ada tekanan luar biasa yang tidak dapat dilawan, membuat semua orang merasa bencana akan segera terjadi. Akhirnya sampai di sini. Di menatap ke langit. Ini waktu yang tepat. Shi Qitian juga menatap ke langit, matanya dingin. Klik! Ledakan! Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh yang keras tinggi di langit, dan retakan ruang gelap terbuka di langit, pemandangannya spektakuler dan menakutkan. Kemudian dari celah-celah ini, keluarlah sosok-sosok. Setiap sosok memancarkan aura yang menggemparkan bumi, seolah-olah mereka adalah penguasa dunia. Luming, itu Luming. Dan Xie Luan. Seseorang di kota suci berteriak. Kedua pemimpin itu adalah Luming dan Xie Luan. Luming adalah jenius paling kuat di antara generasi muda saat ini. Di usia yang begitu muda, dia mampu membunuh kaisar dan bertarung melawan orang terkuat di tingkat kedua kaisar bela diri. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi dan belum pernah ada sebelumnya.
terlihat pada zaman kuno. Xie Luan, orang kuat tak tertandingi dari keluarga Xie dari dinasti suci kuno 30.000 tahun yang lalu, dia mengguncang dunia hanya dengan satu orang. Menyebabkan keluarga Xie yang sangat kuat dari dinasti suci kuno anjlok dan menjadi tidak mampu mengendalikan dunia. Hal ini menciptakan situasi di mana negara-negara besar bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Keduanya merupakan sosok tertinggi di benua Shenhuang. Saat ini keduanya berjalan beriringan. Ledakan! 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 Aura mengerikan membubung ke langit, aura Kaisar Istana Ilahi Kaisar Titian berkembang, dan sosok mereka membubung ke langit, berdiri terpisah dari Lu Ming, Xie Luan, dan lainnya. Di antara mereka, Di dan dua lelaki tua di sampingnya memiliki aura yang paling menakutkan. Mereka seperti penguasa dunia. Aura mereka bertiga saja melampaui Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, Xie Luan, karena kamu ada di sini hari ini, tinggallah selamanya. Pria tua berjubah emas itu berbicara dengan niat membunuh. Belum tentu. Boom! Di sisi lain, suara lama datang dari celah luar angkasa, dan kemudian, lebih dari selusin sosok keluar. Dia adalah orang kuat dari tentara ilahi penekan surga. Begitu orang-orang kuat dari tentara ilahi penekan surga muncul, aura mereka bergabung dengan kelompok Lu Ming. Oke, karena mereka semua ada di sini, kita akan menghadapinya bersama hari ini. Shi Qitian meraung, dan orang-orang kuat dari keluarga Shi juga naik ke langit untuk bergabung dengan Di dan yang lainnya. Ledakan! Gabungan kedua pihak, ada hampir 50 kaisar, aura mereka terjalin, dan seluruh kota suci berguncang. Di bawah, di kota suci, banyak orang yang tidak dapat menahan tekanan ini, seolah-olah mereka sedang menghadapi penguasa dunia. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut, gemetar. Berdengung! Berdengung! Pada saat ini, seluruh kota suci berdengung dan lampu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Di kota suci, banyak sekali bangunan dan jalan yang ditutupi dengan prasasti padat, membentuk formasi besar untuk melindungi kota suci. Kota suci telah diwarisi selama jutaan tahun, setelah berkah dari Kaisar Suci berturut-turut, dapat dikatakan bahwa seluruh kota suci ditutupi dengan prasasti dan tidak dapat dihancurkan. Saat prasasti memenuhi udara dan formasi muncul, stres orang-orang di kota suci berkurang. Banyak orang yang menghela nafas panjang dan mendapati seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Adegan puluhan kaisar yang saling berhadapan begitu menakutkan hingga belum pernah terjadi beberapa kali dalam sejarah benua Shenhuang. Hari ini, aku khawatir bumi akan runtuh. Seseorang menghela nafas, mengetahui bahwa pertempuran yang menghancurkan bumi pasti akan terjadi hari ini. Lu Ming, bahkan jika kamu datang, kamu tidak dapat menyelamatkan Xia Jiu yang hari ini. Dia akan mati hari ini. Suara Di terdengar, dan dia menatap Lu Ming dengan mata dingin. Benarkah? Sebuah suara yang jelas terdengar, tapi bukan Lu Ming yang berbicara, tapi datang dari arah lain. Suara terobosan di udara datang, dan sosok-sosok terbang menuju sisi ini, memperlihatkan sosok mereka. Itu adalah Lu Ming yang lain, seru seseorang. Bab 1339 Kekuatan Tempur Shi Nianqing. Sebenarnya ada dua. Semua orang tercengang. Beberapa orang memindai dengan indera spiritual mereka, tetapi menemukan bahwa aura kedua Lu Ming persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah aura yang dipancarkan salah satu dari mereka adalah aura bela diri seni. Yang lainnya adalah cara penulisan. Dua Lu Ming, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Banyak orang yang bingung, lihat ini, lihat itu. Lu Ming, itu kamu. Sepertinya kamulah yang membuat keributan besar di Taman Zuisian terakhir kali. Shi Qitian berkata setelah pupil matanya menyusut. Ada banyak keterampilan luar biasa yang tak ada habisnya di dunia.
Mungkin Lu Ming telah mempraktikkan beberapa jenis keterampilan luar biasa sehingga dia dapat memiliki dua, mirip dengan teknik klon. Dia adalah yang paling tenang, dia sudah menduga bahwa Lu Ming memiliki keterampilan rahasia serupa. Pada awalnya, dia dengan jelas merasakan bahwa Lu Ming berada di sekte boneka Fu, tetapi pada akhirnya, Lu Ming muncul di kota suci benua tengah. Akibatnya, dia membuat penilaian yang salah dan memberi Lu Ming waktu beberapa tahun lagi untuk melakukannya. Jika tidak, Lu Ming akan bagaimana Ming bisa berkembang hingga titik ini. Siapa lagi selain aku? Lu Ming tersenyum tipis. Mata Shi Qitian bersinar dengan niat membunuh. Banyak orang jenius meninggal di Zui Xianyuan. Bahkan Shi Zhen menjadi idiot. Dia telah mengejar si pembunuh selama beberapa hari terakhir, tetapi dia tidak menyangka bahwa pembunuhnya sebenarnya adalah Lu Ming, dan dia juga menyelinap memasuki alam iblis 9 Nether dan menyelamatkan Xia Jiuyang dan yang lainnya. Saat matanya melewati Lu Ming dan mendarat di Shi Nianqing, mata Shi Qitian menjadi lebih dingin. Shi Nianqing, kamu masih berani muncul di sini? Kamu, keluarga Shi yang memberontak, berani membantu orang luar melawan keluarga Shi. Seorang pria berjalan keluar dari peron, menatap Shi Nianqing dan berteriak keras. Orang ini adalah adik laki-laki Shi Qitian, Shi Qiu. Haha, memberontak? Membantu orang luar? Benar-benar konyol. Keluarga Shi memperlakukanku seperti ini. Aku tidak ada hubungannya dengan keluarga Shi. Menurutku, keluarga Shi adalah orang luar. Shi Nianqing mencibir dan menatap Shi Qiu dengan sedikit ejekan. Kurang ajar, Shi Nianqing, izinkan saya memberitahu Anda adalah anggota keluarga Shi dalam hidup dan hantu keluarga Shi dalam kematian. Anda akan mematuhi perintah keluarga Shi sepanjang hidup Anda. Jika Anda tidak, aku tidak mendengarkan, kamu akan mengkhianati leluhurmu dan berkhianat. Semua orang akan menghukummu, teriak Shi Qiu. Haha, ini sangat konyol, sangat tidak tahu malu. Di sampingnya, Xiran tertawa terbahak-bahak, memandang keluarga Shi dengan jijik, dan berkata, menurut logikamu, bahkan jika kamu diintimidasi, kamu bisa tidak melawan? Kamu masih harus patuh? Itu karena kamu memiliki perbudakan di tubuhmu. Ketika kamu bertemu pria yang kuat, kamu hanya bisa menjadi budak. Keluarga seperti itu sangat busuk. Apa yang kamu ingin lakukan? Lebih baik untuk menghancurkannya. Kamu. Banyak orang dari keluarga Shi mengubah wajah mereka. Dia memelototi Shi Luan, tetapi tidak ada yang berani berbicara. Wajah Shi Qiu dingin, tetapi menghadap Shi Luan, dia tidak berani berbicara. Dia hanya bisa membidik Shi Nianqing dan berteriak, Shi Nianqing, ayahmu ada di sini, dan orang yang lebih tua, kenapa kamu tidak datang dan bersujud, mengakui kesalahanmu sekarang? Mungkin aku bisa bersikap lunak dan mengampuni nyawamu. Sentuh! Menabrak! Menabrak! Begitu Shi Qiu selesai berbicara, Shi Nianqing melangkah keluar dan berjalan ke depan, menginjak udara dengan kaki teratai, membuat suara gemerincing. Sosok Shi Nianqing mendarat di peron, dan suaranya keluar, saya di sini. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat mengirim seseorang untuk menangkap saya. Ini dianggap sebuah tantangan. Shi Nianqing, tantang keluarga Shi. Semua orang di keluarga Shi terdiam beberapa saat. Kirim seseorang untuk menangkap Shi Nianqing. Siapa yang harus Anda kirim? Shi Nianqing adalah generasi muda, jadi dia tidak bisa mengirim orang tua yang telah berlatih selama ribuan tahun untuk mengambil tindakan, bukan? Namun, di antara generasi muda keluarga Xie, siapakah lawan Shi Nianqing? Dulu ada Shi Nianjun, tapi sekarang Shi Nianjun sudah tidak ada. Setelah beberapa saat, tidak ada yang mengambil tindakan. Anda tidak harus menjadi generasi muda, berapapun usia Anda bisa mengambil tindakan.
Suara Xie Nianqing keluar. Berapapun usia Anda dapat mengambil tindakan. Kata-kata ini seperti tamparan bagi semua orang di keluarga Xie. Tidak diragukan lagi, ini adalah semacam ironi. Seseorang yang dianggap sebagai alien dan pemberontak oleh keluarga Xie tidak terkalahkan di kalangan generasi muda, dan bahkan tidak ada seorang pun yang dapat mengirimkan pukulan. Hal ini membuat banyak orang di keluarga Xie terlihat sedikit seksi. Gadis bau ini sengaja melakukannya untuk mempermalukan keluarga Xie dengan sengaja. Shi Qiu meraung dalam hatinya. Xie Nianqing, biarkan aku menjemputmu. Seorang pria jangkung dan ramping melangkah keluar. Pria ini kelihatannya hampir berusia 40 tahun, namun kenyataannya dia sudah berusia 50-an atau 60-an, 2 generasi lebih tua dari Lu Ming dan yang lainnya. Menabrak. Orang ini mendarat di depan Xie Nianqing dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Dewa spiritual tingkat ke-8. Xie Nianqing, biarkan aku menangkapmu tanpa ampun. Pria kuat itu mengulurkan tangannya, dan energi sejati yang agung terkondensasi menjadi sebuah tangan besar dan meraih Xie Nianqing. Karena kamu mengambil tindakan, kamu harus bersiap untuk dibunuh. Xie Nianqing berkata, suaranya dingin, sedingin matanya. Tangan halus itu dengan lembut menekan ke depan. Medan sihir surgawi tiba-tiba menekan orang kuat itu. Ledakan! Orang kuat itu bahkan tidak berteriak, tubuhnya tiba-tiba meledak, lalu berubah menjadi abu dan debu di medan sihir. Sangat kuat! Banyak orang gemetar di dalam hati mereka. Dengan satu gerakan, dia langsung membunuh Master Dewa Spiritual tingkat 8. Dengan satu gerakan, orang kuat dari Dewa Spiritual tingkat 8 menjadi abu. Sungguh kekuatan yang kuat. Ada banyak orang kuat yang berkumpul di tempat kejadian, yang tertinggi atau kaisar manapun dapat dengan mudah melakukan ini, tetapi Xie Nianqing baru berusia 20-an. Xie Nianqing telah bersama Lu Ming, dan penampilan Lu Ming sangat mempesona sehingga semua orang mengabaikan keberadaan Xie Nianqing. Tapi saat ini, semua orang harus memeriksa ulang Xie Nianqing. Pada usia ini, hanya ada sedikit orang di zaman kuno yang dapat meremukkan orang kuat dari Dewa Spiritual tingkat 8 menjadi abu dengan satu gerakan. Kenapa kamu begitu kuat? Dia hanya alien. Di tengah kerumunan, Xian, Xi Nianlin dan para jenius keluarga Xi lainnya semuanya menjadi pucat. Tindakan Xie Nianqing merupakan pukulan paling berat bagi generasi muda keluarga Xie. Di masa lalu, Xie Nianqing hanyalah alien di mata mereka, tetapi alien ini telah jauh melampaui mereka dan meninggalkan mereka. Itu agak membebani mereka. Keluarga Xie, siapa lagi yang ingin mengambil tindakan? Suara dingin Xie Nianqing keluar. Berkat keluarga, suasana menjadi tenang. Siapa lagi yang mengambil tindakan? Dengan satu gerakan, orang kuat di tingkat ke-8 Dewa Spiritual menjadi abu. Kekuatan tempur Xie Nianqing setidaknya telah mencapai kesempurnaan Dewa Spiritual. Mungkinkah, untuk menghadapi junior, keluarga Xie harus mengirimkan yang tertinggi? Berani, lancang, kejam, membunuh bangsamu sendiri. Hari ini, aku pasti akan memberimu pelajaran. Dengan teriakan keras, Shi Qiu melangkah keluar dan menekan ke arah Xie Nianqing dengan aura yang tertinggi. Haha, seorang Supreme yang telah berlatih selama ribuan tahun menyerang seorang junior dan berbicara dengan suara yang sangat tinggi, sungguh tidak tahu malu. Lu Ming mencibir, suaranya terdengar jauh. Wajah Shi Qiu panas. Dia terlalu malas untuk memperhatikan kata-kata Lu Ming dan mendorong ke arah Xie Nianqing selangkah demi selangkah. Berlutut! Tiba-tiba, Shi Qiu berteriak dan aura di tubuhnya keluar dengan keras, membentuk tekanan yang mengerikan dan menekan ke arah Xie Nianqing. Ini adalah tekanan tertinggi, dan hanya sedikit generasi muda yang dapat menolaknya. Mereka harus berlutut di bawah tekanan ini. Bab 1340 hampir pecah.
Tapi Xie Nianqing merasa seperti angin sepoi-sepoi menerpa wajah Buddha. Dia tidak merasakan apa-apa, bahkan pakaiannya tidak berkibar. Kaulah yang berlutut. Xie Nianqing menekan tangan gioknya ke depan, dan medan sihir meledak, menutupi Xie Qiu di dalamnya. Medan kekuatan yang kuat dari medan sihir surgawi dan kekuatan kehancuran yang mengerikan langsung menekan dengan ganas ke arah Xie Qitian. Klik! Ekspresi Xie Qiu berubah drastis. Dia merasa seolah-olah ratusan gunung membebani tubuhnya. Tiba-tiba tubuhnya bergetar dan dia hampir jatuh berlutut. Hancurkan! Teriak Xie Qiu, menggunakan prototipe domain untuk bertarung melawan medan sihir. Energi iblis di tubuh Xie Nianqing menjadi lebih kuat, dan manik bundar muncul samar-samar di antara alisnya. Pada saat ini, kekuatan medan sihirnya langsung meningkat hingga ekstrim. Tangan giok Xie Nianqing menekan kekosongan lagi. Ledakan! Prototipe domain Xie Qiu tiba-tiba runtuh. Dia meraung dan berlutut di depan mata semua orang yang terkejut. Menabrak! Xie Qiu berlutut di peron di depan Xie Nianqing. Ah! Xie Qiu berteriak dengan gila, berjuang keras, dan wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Akan sangat memalukan baginya untuk mengambil tindakan terhadap junior sebagai makhluk tertinggi, tetapi pada akhirnya, dia tidak hanya gagal mengalahkan Xie Nianqing, tetapi bahkan sebelum pertarungan resmi dimulai, dia terpaksa berlutut di depan. Tentang dia oleh Xie Nianqing di mata banyak orang. Ini sangat memalukan dan terhina, lebih buruk daripada membunuhnya. Dia marah, dia meraung, dan dia meronta, tapi itu tidak berguna di bidang sihir Xie Nianqing. Xie Nianqing menerima warisan dari tokoh tertinggi di Jalan Iblis. Budidayanya di Jalan Iblis sangat murni dan kuat, dan kultivasi Xie Nianqing saat ini telah mencapai kesempurnaan spiritual dan sangat mudah untuk membunuh makhluk tertinggi biasa. Xie Qiu tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan di depan Xie Nianqing. Bunuh! Xie Nianqing berteriak pelan, dengan mata dingin, maju selangkah, menunjuk seperti pedang, dan menebas Xie Qiu. Di ujung jarinya, beberapa kelopak teratai hitam muncul, mengembun menjadi pedang teratai. Beraninya kamu. Di atas, seorang lelaki tua berambut putih berteriak dengan marah dan melangkah keluar menuju Xie Nianqing. Dengan tekanan seorang kaisar, dia menekan ke arah Xie Nianqing. Ini adalah kaisar dari keluarga Xie. Ledakan! Pada saat yang sama, kaisar berambut putih menampar telapak tangan sebesar gunung ke arah Xie Nianqing. Ekspresi Xie Nianqing berubah. Dengan kekuatannya, dia bisa dengan mudah membunuh makhluk tertinggi pada umumnya, tetapi masih ada jarak antara dia dan kaisar. Saat Xie Nianqing hendak meninggalkan Xie Qiu untuk melawan, sebuah suara terdengar di telinganya. Kemudian, pedang teratai di tangannya terus menebas Xie Qiu. Tidak! Xie Qiu berteriak ngeri. Rintangan! Tak terkendali! Di atas, Xie Qitian dan kaisar berambut putih meraung. Jejak telapak tangan kaisar berambut putih memancarkan ribuan sinar cahaya dan meraung dengan kekuatan yang lebih menakutkan ke Xie Nianqing. Sungguh tidak tahu malu bagi pria bermartabat untuk benar-benar bergabung dengan orang lain untuk menghadapi generasi muda. Aku akan menjadi lawanmu. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan sosok muda tiba-tiba muncul di depan pria tua berambut putih itu. Adalah tubuh kedua Lu Ming. Lu Ming mengangkat tubuhnya dan menunjuk seperti pedang, cahaya pedang muncul, dan dia menebas dengan satu pedang. Cahaya pedang dengan mudah membelah telapak tangan lelaki tua berambut putih itu menjadi dua. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menebas kaisar berambut putih itu. Ah! Di bawah, terdengar jeritan, lalu berhenti tiba-tiba. Darah muncrat, dan kepala Xie Qiu terbang jauh. Roh-rohnya terbang keluar dan dihancurkan oleh kekuatan destruktif dari medan sihir surgawi. Ah! Sebelum tubuh Xie Qiu jatuh, jeritan terdengar di udara di atas. Kaisar berambut putih itu terlihat mundur dengan gila-gilaan,
wajahnya pucat, dan salah satu lengannya hilang. Ada kengerian di matanya. Jika dia tidak mundur dengan cepat, Lu Ming akan membelah seluruh tubuhnya menjadi dua. Bunuh! Lu Ming melangkah maju, jubahnya mengeluarkan suara berburu, niat membunuhnya mengalir deras, jari-jarinya menghembuskan energi pedang, dan dia menyerang dengan pedang lain ke arah lelaki tua berambut putih itu. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan, mengguncang bumi, dan seluruh langit terkoyak oleh pedang ini. Kekuatan pedang yang menakutkan tidak hanya membuat takut lelaki tua berambut putih itu, tetapi juga kaisar keluarga Xie lainnya. Mereka sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya suci putih susu mengembun menjadi tombak, menembus kehampaan, dan melesat ke arah Lu Ming. Kekuatan mengerikan membuat mata Lu Ming membeku, dan energi pedang di tangannya juga berubah arah, menebas ke arah tombak cahaya suci. Kapan? Terdengar suara tabrakan yang memekakkan telinga, dan energi pedang serta tombaknya menghilang secara bersamaan. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke langit. Seorang lelaki tua dengan rambut beruban keluar dari lebih dari selusin kaisar dari keluarga Xie. Di tangannya, cahaya suci terus melompat, dan tombak lainnya mengembun. Kaisar bela diri tingkat kedua. Seorang kaisar dari tentara ilahi penekan surga berbicara, suaranya penuh kehikmatan. Pria tua berambut abu-abu ini sebenarnya adalah pria kuat di kaisar bela diri tingkat kedua. Shi Changqiong, dia adalah Shi Changqiong. Seseorang berseru, mengenali orang ini. Ternyata itu dia. Semua orang yang mendengar nama orang ini kaget. Shi Changqiong, adik dari Kaisar Suci Lama dari keluarga Xie, dan paman dari Xie Qitian, orang ini sangat berbakat, dan bakatnya masih lebih tinggi daripada Kaisar Suci Lama. Namun, dikabarkan bahwa setelahnya dia menerobos Kaisar, dia pergi ke luar negeri untuk mencari jalan. Banyak orang mengira dia sudah lama meninggal di luar negeri, tetapi di luar dugaan, dia masih hidup dan duduk di kota suci. Kekuatan rahasia keluarga Xi memang mencengangkan. Itu benar-benar orang paling berbakat dalam sejarah. Lu Ming, bakatmu luar biasa di masa lalu dan hari ini. Biarkan aku menjadi lawanmu. Tombak cahaya suci di tangan Shi Changqiong menjadi semakin terang, menembus langit. Haha, Shi Changqiong, lawanmu seharusnya adalah aku. Pada saat ini, Komandan Lama Tentara Ilahi Penekan Surga tertawa, auranya meledak, matanya menunjukkan niat bertarung, dan dia melangkah keluar dari kehampaan, dan aura di tubuhnya terkunci pada Shi Changqiong. Ekspresi Shi Changqiong berubah. Budidaya pemimpin militer tua itu juga berada di puncak kaisar bela diri tingkat kedua. Dia sama sekali tidak lebih lemah darinya. Dia tidak berani ceroboh. Tentara ilahi penekan surga dan para pengkhianat semuanya akan dieksekusi hari ini. Shi Qitian berteriak dingin, auranya mekar. Ledakan! 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 Di pihak keluarga Xie, aura lebih dari selusin kaisar berkembang dari tubuh mereka dan menekan menuju tentara ilahi penekan surga. Tentara ilahi penekan surga tidak menunjukkan kelemahan apapun. Lebih dari selusin aura kaisar bermekaran dan berhadapan dengan kaisar dari keluarga Xie. Suasana tegang dan perang akan segera pecah. Keng! Cahaya pedang emas membubung ke langit, bahkan di antara aura banyak kaisar, masih menonjol dan menyilaukan. Itu dia melihat tubuh utama Lu Ming, dengan niat membunuh yang membayangi, dan berkata, Lu Ming, ini waktunya berurusan denganmu. Aura kuat menekan ke arah Lu Ming. Menabrak. Shi Luan melangkah keluar dengan energi iblis seperti pelangi, dan suaranya keluar, lawanmu adalah aku. Tapi sosok emas muncul di depan Shi Luan, menghalanginya. Shi Luan, tidak ada pemenang dalam pertarungan sebelumnya, ayo lanjutkan hari ini. Pria itu berkata dengan dingin, dia adalah Di Hongcheng.
Dan alur cerita pun berakhir. Sampai jumpa di Everlasting Dragon Emperor berikutnya di dunia novel.